Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Kasya Tiaphani dan saya Meta Yuanda di Seputar Dunia untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang akan dirangkum dalam Seputar Dunia siang ini. Ribuan korban tewas akibat banjir besar di kota Derna, Libya setelah negeri tersebut diguncang badai Daniel selama 1 minggu. Hal itu membuat hujan terus turun dan menjebol 2 bendungan yang ada di tempat itu. Jumlah korban tewas akibat bencana banjir di kota Derna, Libya Timur telah meningkat menjadi 11.300 orang, tegas laporan itu. Sebanyak 10.100 orang lainnya masih hilang di kota yang hancur tersebut, tambahan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB. Bukan hanya di Derna, banjir juga merenggut 170.000 nyawa di kota lain. Dan diperkirakan jumlah korban akan bertambah karena saat ini kru penyelamat masih terus melakukan pencarian. Dan selain itu, kondisi air yang tercemar membuat 55 orang anak racunan akibat minum air yang sudah tercemar tersebut. Di daerah lain yang menjadi area konflik bersenjata, PBB juga memperingatkan bahaya ranjau darat yang berpindah karena air banjir. Warga sipil yang berjalan kaki diminta selalu berhati-hati dan waspada. Libya sendiri mengalami konflik terus-menerus setelah NATO menggulingkan diktator lama Muammar Gaddafi pada tahun 2011. Negara Afrika Utara ini saat ini diperintah oleh 2 pemerintahan yang bersaing. Bertahun-tahun, pemerintah mengabaikan bendungan Darna, gagal melepaskan tekanan pada bendungan saat badai melanda dan ini seperti bom waktu, kata seorang analisis di lembaga think tank Sadik Institute, Anas El Gumati, menyebut penyebab banjir dahsyat Libya yang membuat banyak korban. Pihak berwenang telah salah perhitungan secara tragis dan kriminal dan gagal memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi warga negara mereka sendiri, tambahnya. Sekian sekilas info kali ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meta Yuanda. Saya akan menyampaikan penyebab cuaca panas di Indonesia semakin tinggi. Menurut CNBC Indonesia, ada 3 faktor utama penyebab cuaca panas di Indonesia semakin tinggi. Faktor pertama, karena adanya anomali iklim di El Nino yang dipengaruhi suhu muka permukaan laut Pasifik di ekuator bagian timur yang berakibat pada minimnya pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Yang kedua, akibat adanya anomali iklim di India, Osean Dipole atau IOD positif di wilayah Samudra Hindia di ekuator bagian barat. Ini juga penyebab minimnya pembentukan awan hujan di Indonesia. Akibat minimnya pembentukan awan hujan tersebut, terang ini penyinaran matahari wilayah Indonesia di selatan ekuator langsung ke bumi tanpa adanya tameng perlindungan berupa awan hujan. Sehingga penyinaran itu lebih intensitas, penyinaran matahari lebih kuat. Penyebab ketiganya, cuaca panas menyengat kali ini dipengaruhi angin dari Australia yang lebih kering. Penyebab musim kemarau kali ini lebih menyengat. Dan menurut Wikorita, memastikan meski cuaca panas menyengat Indonesia ini tidak mengalami gelombang panas seperti di wilayah lain. Hal ini karena Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki perairan yang luas. Keberadaan lautan di kepulauan Indonesia itu jelas berfungsi sebagai pendingin sehingga Indonesia tak sampai mengalami kenaikan suhu rata-rata sampai atau lebih 5 derajat Celcius selama 5 hari berturut-turut. Selamat siang, saya Frank Simbolon dan di partner saya. Ya, saya Stanley Winata dan di sini saya akan mewawancarai 3 narasumber yang ada di sini. Bisa diperkenalkan dulu ke kamera. Perkenalkan, nama saya Larissa dari kelas 10-3. Perkenalkan, nama saya Cinta dari kelas 10-3. Perkenalkan, nama saya Cinta dari kelas 10-3. Oke, jadi saya mau bertanya, apa dampak cuaca panas berkepanjangan saat ini bagi kehidupan manusia? Dampaknya petani jadi gagal panen karena suhu cuaca yang terlalu panas. Dampaknya juga dapat terjadi jika cuaca panas ini terus berkelanjutan. Hal ini akan mengakibatkan kekeringan air karena tidak turunnya hujan. Dan pastinya dampak dari hal ini juga bisa berdampak bagi kesehatan kita para manusia. Karena kekurangan air bisa menjadi penyakit bagi kita. Terus juga mungkin karena terlalu kekeringan itu bisa membuat kulit kita kering dan kusam. Dan apa sih menurut yang kalian rasakan selama cuaca panas yang berkepanjangan ini?
pastinya kan kalau cuacanya panas Kita jadi pusing gitu. jadi malas keluar rumah juga Relaksasi. karena terlalu panas. Orang tua juga larang ya, harus skip gitu kan. Ntar gosong. Nah, kalian juga usah boleh kan cewek itu pasti menjaga kesehatan kulitnya, maka gunakan skincare. Iya. Jangan lupa pakai skincare sekali. Sama ya. Jadi berarti intinya dalam yang kalian rasakan itu kalian itu pasti merasakan panas bisa sakit, bisa kulit juga kusam dan kekeringan juga, dan yang pertama tadi katanya bisa juga kekeringan dan juga panen gagal ya. Iya, gagal panen. Terima kasih. Tapi ada nggak sih dampak positif dari cuaca panas yang kita ini? Mungkin ada salah satu ya, atau satu harus ada jawabannya. Mengurangi virus itu. Oke. Terus mungkin untuk kan matahari, sinar matahari itu bisa menjadi salah satu sumber untuk menjadi listrik. Ya, Jadi menggunakan panen. panel surya Iya. untuk menghasilkan listrik. Jadi bisa dimanfaatkan sebenarnya matahari, bisa dimanfaatkan. Coba lagi. Pendapat Pak? Oh, udah sependapat. Iya, sependapat. Pendapat saya positifnya itu kalau kita berjemur pakaian itu bisa lebih keren. Terima kasih dari saya, dari yang kami Simbon. Dan saya Stan Junata. Dadah semua. Dadah. Halo, perkenalkan, nama saya Roland Businega. Nama saya Marcelo. Akan membahas apa itu bahaya rokok dan dampaknya. Menurut Wikipedia, rokok adalah sebuah benda yang berbentuk silinder dari berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok dibakar pada ujungnya dan dibiarkan membara agar rasanya dapat dihirup lewat mulut pada ujungnya yang lainnya. Dan dampak rokok akan dirasakan oleh teman saya. Dampak rokok itu menurut Ayo Sehat, rokok aktif maupun pasif itu penyakit paru-paru, kronis, merusak gigi, dan menyebabkan bau mulut, dan menyebabkan kanker atau stroke. Mungkin banyak dari antara kita ini anak-anak sekolah terutama banyak yang rokok, mungkin dibilang nggak rokok nggak keren gitu. Padahal itu semuanya itu nggak bagus untuk kesehatan kita. Jadi ayo Jaga diri, jaga sesama, jaga orang lain. Ayo berhenti merokok. Sekian, terima kasih.